Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam kali ini kita bisa bertemu, bermuajah, berkumpul ya di Zoom pada kesempatan malam kali ini dengan tentunya informasi yang di-share oleh teman-teman dari KF masing-masing gitu ya atau di grup masing-masing bahwa malam ini kita akan ada penjelasan nih sesi sosialisasi proyek baru Iskariman Property yaitu Granada Student House Jatinangor. Nah, seperti apa konsepnya, letaknya di mana, harga dan sebagainya, insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh Coach Ruli ya. Beliau yang mungkin yang baru-baru belum kenal gitu ya. Beliau mentor sebelumnya di Iskariman Academy dan alhamdulillah saat ini beliau sedang menghandle ya proyek di Granada Student House Jatinangor ya Bapak Ibu sebagai supervisor di proyek tersebut. Maka kemudian malam kali ini Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan, ikuti ya, pahami produknya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi mudah-mudahan jadi peluang baru dan juga pintu baru rezeki Bapak Ibu bisa closing di Granada Student House Jatinangor ya. Nah, yang belum tahu Jatinangor itu di mana, di Kabupaten Sumedang ya. Di Sumedang. Nah, itu Jatinangor. Nanti insya Allah lebih detailnya disampaikan sama Coach Ruli. Termasuk ya, Bapak Ibu kami juga sudah share konten-konten Telegramnya, baik itu foto, video, termasuk juga produk knowledge-nya itu di Telegram ya. Bapak Ibu nanti silahkan cek Telegramnya Skariman Academy. Di dalamnya sudah ada product knowledge-nya, press list-nya, kemudian konten-konten promosi yang untuk Bapak Ibu bisa gunakan gitu ya untuk mulai perang gitu ya di medsos ya silahkan nanti bisa digunakan. Nah sebelum itu juga kita harus tahu dulu nih konsep yang dibangun, kemudian juga lebih detailnya lagi gitu ya tentang Granada Student House, insya Allah disampaikan langsung oleh Coach Rudi. Nah, termasuk komisi ya, komisi juga sudah kita share di Telegram dan kemudian juga kita sudah share di grup-grup Bapak Ibu sekalian ya, di grup-grup mitra atau di grup-grup marketing. Jadi komisi untuk proyek Rukos saat ini memakai akad jualah ya, yang berupa nominal. Jadi silakan Bapak Ibu cek kembali ya informasi komisi dari Granada Student House Jatinangor. Ya, terus kemudian juga selain komisi ada juga reward ya, reward closing yang kita sampaikan ya sesuai dengan ketentuan yang sudah kami buat ya, kurang lebih ada yang dapat 1 gram, 2 gram dan seterusnya. Gitu ya. Jadi insya Allah untuk komisi aman Bapak Ibu ya, tidak perlu ngisi akad MOU ulang karena memang pakainya jualah. Jadi silakan Bapak Ibu tinggal memahami aja produknya, presisnya, kemudian juga komisi dan sebagainya sudah kita share semuanya, alat-alat semuanya. Baik, langsung saja kita mulai ya, bersama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tes tes Kang Ruli, aman? Sudah siap? Tes, oke. Udah Yes. jelas Pak suara Rul ini Pak. Alhamdulillah sudah jelas. Sehat ini kabarnya di rumah. Alhamdulillah sehat Pak. Di posisi di mana sekarang? Sekarang lagi di kantor Pak. Oh, kantor jadi Iya, jadi ada di kemarin. mes. Walaupun cuaca cukup dingin ya ternyata di sini Pak. Oh, berapa derajat? Masih di standar lah Pak, tapi emang agak dingin di sini ya. Biasa ya. Baik, langsung aja kalau gitu ini teman-teman udah pada nunggu nih penjelasan dari Granada Student House Jatinangor seperti apa. Yuk kita simak bersama-sama dan mudah-mudahan ini menjadi peluang rezeki juga untuk Bapak Ibu sekalian closing di Granada Student House Jatinangor. Silakan Kang Budi. Baik, terima kasih Pak Mas Turi dan teman-teman dari Skariman Academy ya. Wah, cukup senang ya bisa bertemu kembali nih dengan teman-teman mitra nih. Nah, ada Pak Daryo, Pak Supri, mungkin dan yang lainnya juga ya yang sudah sempat bertemu nih, sempat ngobrol. Ya, kita saling apa namanya temu kangen juga ya malam hari ini nih. Oke, baik. Bapak Ibu, insya Allah ya, hari ini Ruli akan sedikit menyampaikan informasi ya terkait new project nih, new project dari Iskariman Properti Syariah ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, mungkin sudah ada di Bogor, ada di Serang ya, sudah sosialisasi juga nih sepertinya. Nah, alhamdulillah nah, sekarang kita sosialisasi yang ada di Jatinangor Bapak Ibu. Nah, untuk
Nama sendiri Bapak Ibu, nama kita masih menggunakan branding dari Granada, Granada Student House ya Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk Granada Student House Jatinangor sendiri Bapak Ibu, kita di sini berdekatan ya dengan 4 kampus Bapak Ibu. Nah, cukup berbeda nih dengan Granada Student House yang lainnya. Mungkin hanya berdekatan dengan 1 atau 2 kampus. Sedangkan untuk yang di Granada Student House Jatinangor sendiri, kita ada 4 kampus nih Bapak Ibu. Yang pertama itu ada di Unpad, itu kampus terbesar juga ya. Kemudian ada ITB Bapak Ibu, ada kampus swasta IKOPIN, dan juga ada kampus IPDN Bapak Ibu. Nah, di sini ada 4 kampus besar nih. Jadi untuk potensi ya Bapak Ibu, potensi dari investor untuk membeli di sini itu masih sangat besar nih. Apalagi untuk rumah kos-kosan eksklusif lah kita sebutnya ya. Rumah kos eksklusif sendiri di daerah Jatinangor ini lagi sangat sangat diminati oleh banyak mahasiswa Bapak Ibu ya. Nah, dengan adanya peluang peminat dari penyewa ini, sedangkan untuk kos-kosan eksklusif masih sangat terbatas. Nah, ini menjadi peluang kita nih Bapak Ibu. Peluang kita untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu. Seperti itu. Nah, ini bisa disampaikan juga ke para calon konsumennya nih, konsumen Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, bahwa kalau untuk kos-kosan eksklusif khususnya di Jatinangor itu masih sangat berpotensi besar ya karena emang masih belum terpenuhi nih, belum tercukupi kebutuhan dari mahasiswa itu. Gitu. Oke, ini Ruli izin share screen ya Bapak Ibu untuk sedikit product knowledge yang ada di Grada Student House Jatinangor. Nah, ini Bapak Ibu ya. Untuk di Jatinangor sendiri, kita itu berdekatan dengan 4 kampus ya. Ada Unpad, ITB, IPDN, dan IKOPIN, Bapak Ibu. Nah, ini dengan jumlah ya, jumlah mahasiswa yang hampir mendekati 15.000 mahasiswa, itu masih banyak potensi untuk penyewaannya, Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk jumlah kos-kosan di Jatinangor sendiri itu masih belum terpenuhi nih, seperti itu. Masih banyak lah untuk kebutuhan-kebutuhan kos-kosan di Jatinangor. Nah, nah, apalagi ya Bapak Ibu di tahun 2025 ini di Universitas Pajajaran ya, itu dia menambah kuota persenannya nih, kuota mahasiswanya. Seperti itu. Nah, sudah overload Bapak Ibu, ditambah overload lagi nih dengan adanya penambahan kuota dari Unpad. Seperti itu. Jadi setiap tahun pasti mahasiswa bertambah, tapi setiap tahun untuk kos-kosan sendiri masih sedikit untuk pembangunannya. Seperti itu. Jadi eh, akan sulit nih untuk mengejar jumlah mahasiswa dengan kos-kosannya. Nah, ini kita buka di sini tuh masih besar potensinya Bapak Ibu. Jadi eh, sangat mudah ya ketika ingin mendapatkan nilai dengan nilai pasif income ya dalam 1 tahun itu 100 juta di Jatinangor itu masih sangat mudah Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk kurang lebih modelnya ya. Model di Granada Student House Jatinangor. Sebenarnya kalau untuk model unitnya kita sama saja karena kita satu branding Bapak Ibu ya di Granada Student House. Jadi untuk bentuk bangunan hampir sama nih semuanya. Berbeda di mana Kang Ruli? Nah, bedanya hanya di luas tanahnya saja. Misalnya kayak di Bogor dia luas tanahnya di 66. Terus yang di Serang sekian. Nah, kalau untuk di Jatinangor sendiri Bapak Ibu luas tanahnya di 63. Kita luas tanah 63, terus untuk luas bangunannya berbeda nih.
kita ada yang luas bangunan dengan tipe 6 kamar itu di 75 bangunan, 63 tanah. Terus untuk tipe 7 kamar kita di 85 per 63, 85 bangunan. 89-nya itu kita di 8 kamar dengan luas bangunan 89, luas tanahnya 63. Jadi untuk luas tanahnya itu hampir sama, sama semua. Nah, perbedaan hanya di luas bangunannya. Seperti itu. Jadi kita lebih memaksimalkan untuk jumlah kamarnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, baik ini Bapak Ibu untuk oke, izin diperbesar dulu. Sudah muncul ya. Nah, ini Bapak Ibu gambaran rutenya ya dari lokasi ke kampus Jatinangor, Bapak Ibu. Ini paling dekat itu kita ada di ITB, kemudian ada Unpad itu kurang lebih sekitar 6 menit Bapak Ibu. Dan itu jalannya cukup lurus aja ya. Jadi kalau untuk ke kampus kita terbilang cukup dekat, hanya sekitar 2 kilo Bapak Ibu. Jadi masih terjangkau ya kalau untuk ke mahasiswa. Seperti itu. Nah, untuk lokasinya sendiri Bapak Ibu, Granada Student House itu lokasinya di Caringin Jatinangor Bapak Ibu. Mungkin ada yang tahu di daerah Caringin Jatinangor? Boleh nih di komentar ya. Ada nggak nih orang yang tahu Caringin Jatinangor? Oke. Pak Arif Rahman Fauzi, wah tahunya Jatinangor. Baik, baik, baik. Wah, insya Allah nanti nih mungkin bisa di yang emang daerah-daerah Bandung sekitarnya ya, mungkin ada beberapa teman mitra nih yang daerahnya Bandung sekitarnya, bisa lah nanti apa namanya main nih ke lokasi Jatinangor ya, dijadwalin aja. Nanti tinggal kabarin KF-nya atau nanti boleh hubungin Ruri langsung nanti kita lihat lokasi proyeknya nih. Oke. Wah, daerah dataran tinggi. Betul lah, makanya tadi lu bilang agak dingin di sini nih. Ini Bapak Ibu ya, kita ada tipe standar Bapak Ibu, kita ada 3 tipe standar. Nah, itu kita ada di 6 kamar, 7 kamar, sama 8 kamar. Ya. Nah, kita juga ada tipe nih, tipe yang apa namanya 4 kamar. Oke, kita ada tipe 4 kamar juga Bapak Ibu. Nah, tipe 4 kamar ini kita menargetkan untuk para investor lah, para investor yang menengah seperti itu. Tapi kalau untuk yang tipe 6, 7, 8 itu untuk investor yang ke atas nih, seperti itu. Anak saya, Wah, Pak Sofyan Hadi, anak saya kuliah di Unpad. Wih, mantap. Pak Sofyan Hadi, wah semester berapa nih Pak anaknya Pak? Pak Adi, iya anak saya lahir di sana. Wah, boleh nih, misalkan ada teman-teman mitra ya, eh yang pengen ke lokasi, nanti boleh banget ya, nanti bisa kabarin Ruli atau mentornya langsung nih. Nanti insya Allah di lapangan akan kita sharing-sharing sedikit bagaimana tipsnya nih untuk bisa closing di rumah kos-kosan ya. Oke, ini Bapak Ibu untuk set plan di Granada Student House Jatinangor. Nah, kami di Jatinangor sendiri kita punya total 23 unit Bapak Ibu. Ada total 23 unit. Alhamdulillah nih kita sudah booking ya, sudah ada yang melakukan transaksi pembelian. Itu 4 kafling nih Bapak Ibu. Nah, sudah ada 4 unit yang di booking sama konsumen. Alhamdulillah nih, kita sejak
launching kemarin ya. Alhamdulillah kita sudah pre-launch di tanggal 1 Juni 2025 kemarin Bapak Ibu. Alhamdulillah dari pre-launch tersebut kita bisa menghasilkan nih 3 bookingan langsung. Alhamdulillah ya di acara pre-launch tersebut. Nah, eh, konsumen itu Bapak Ibu mengambil ya rata-rata itu kita lihat nih kebiasaan habits dari si konsumennya. Kita gali ini kebutuhannya. Apakah mereka ingin mencari yang pasif income-nya lebih besar, berarti diarahkan untuk mengambil kamar yang lebih besar. Atau emang ternyata dia punya kebutuhan pengen nih ada pasif income tapi dananya mungkin agak mepet ya. Saya punya kan dana di bawah angka 1 M seperti itu. Nah, itu nanti bisa diarahkan dengan kamar yang 6 atau 7 seperti itu. Ya, jadi nanti tinggal digali nih sama Bapak Ibu untuk konsumen-konsumennya ya. Kebutuhannya seperti apa seperti itu. Nah, untuk di kawasan Granada Stadion Hagia Jatinangor sendiri, kita ada fasilitas ya Bapak Ibu, fasilitas umum yang bisa dipakai nantinya oleh beberapa mahasiswa nih yang ngekos di Granada Student House Jatinangor. Yang pertama itu kita ada ini Bapak Ibu, kita menyediakan lapangan ya. Lapangan ini nanti ada lapangan basket Bapak Ibu. Lapangan basket ya untuk sarana olahraga mahasiswa lah seperti itu. Kemudian kita juga menyediakan parkir area Bapak Ibu seperti itu. Parkir area ada di sini. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa penyewa ya, bagi penyewa yang mempunyai kendaraan mobil, itu nantinya bisa parkir mobil di sini nih, seperti itu. Nah, kita juga menyediakan taman komunal space ya, jadi untuk mahasiswa bersantai nantinya buat nongkrong-nongkrong sore atau ngobrol dengan para mahasiswa lainnya, kita menyediakan space untuk bersantai. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir ini satu area pendukung lainnya ya, yang kita berikan ke konsumen Bapak Ibu, ke penyewa seperti itu. Nah, kita menyediakan satu ruangan Bapak Ibu, satu ruangan di sini. Ini ruangannya. Ini ruangan student room. Nah, atau perpustakaan mini Bapak Ibu. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang pengen belajar atau pengen diskusi dengan mahasiswa lainnya, nanti bisa nih menggunakan area student room yang kita sediakan Bapak Ibu seperti itu. Jadi alhamdulillah nih dalam satu kawasan itu kita sudah melihat nih kebutuhan-kebutuhan dari mahasiswa apa saja sih apa yang mereka butuhkan seperti itu. Nah, banyak juga nih permintaan-permintaan yang eh, apa namanya, wah kayaknya butuh apa namanya untuk area belajar mahasiswa atau area diskusi mahasiswa lah seperti itu. Nah, makanya kita menyediakan tempat untuk mahasiswa berdiskusi, untuk nugas, seperti itu. Kita menyediakan di sini nantinya. Nah, ini bisa jadi selling point nih untuk menginformasikan ke konsumen atau calon investor seperti itu. Karena dengan eh, apa namanya fasilitas-fasilitas yang kita berikan, nantinya akan membuat mahasiswa tuh menarik lah untuk ngekos nih di kawasan kampus Jatinangor, biasa Jatinangor seperti itu. Eh, oh, nah ini Bapak Ibu untuk gambaran kurang lebihnya ya. Lokasi kita nih, GSH Jatinangor. Oke. Nah, ini ada 4 kampus. Kita lokasinya cukup strategis ya Bapak Ibu. Kita ada 4 kampus, terus juga dekat dengan Tol Cilenyi, exit Tol Cilenyi, juga terus ada Jatos, Jatinangor Town Square. Nah, ini untuk lokasi kita nih Bapak Ibu. Nah, lokasi GSH Jatinangor. Jadi dari lokasi ke kampus Jatinangor itu hanya 6 menit Bapak Ibu. Jadi masih terjangkau oleh para mahasiswa ya. Nah Bapak Ibu ini Ruli share ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat nantinya
untuk gambaran nih, gambaran kawasan kampus Jatinangor. Nah, mungkin setelah melihat eh, video 3D ya, video 3D dari kampus Jatinangor, nantinya Bapak Ibu bisa ada gambaran nih untuk menjelaskan atau menginformasikan ke calon konsumennya ya. Oke, oke. Sudah muncul? Sepertinya sudah. Oke, mungkin kita lihat satu kali lagi ya, mungkin biar ada gambaran nih. Sedikit untuk dijelaskan. Oke, ini Bapak Ibu ya. Eh, ini gedung di sini ya. Ini nantinya akan ada gate system Bapak Ibu. Jadi nantinya mahasiswa atau penyewa yang akan masuk itu tidak sembarangan Bapak Ibu. Tidak sembarangan mahasiswa bisa masuk ke kawasan kita. Jadi nantinya akan ada kartu akses yang akan dimiliki oleh konsumen ya, atau penyewa seperti itu. Jadi kartu akses itu bisa dipakai untuk masuk kawasan dan masuk ke unitnya. Seperti itu. Jadi untuk keamanan kita menjaga lah seperti itu ya. Nah ini bangunan di atas itu untuk area student roomnya nih, area belajar mahasiswanya, dan nantinya juga di sini insya Allah akan ada musola kecil lah untuk ada di lantai duanya. Untuk di lantai satunya nanti ada pos satpam ya untuk menjaga keamanan lingkungan. Terus di sininya ada yang sudah disampaikan tadi ada communal space atau area bersantai mahasiswa seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sambil kita melihat video ulang kembali, jika ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu bisa ditulis nih nanti ya di kolom chat. Oke, baik. Oke, Alhamdulillah nih. Jadi Bapak Ibu sudah ada gambaran ya untuk kawasannya nanti ini seperti apa di kampus Jatinangor. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk di kampus Jatinangor sendiri ya, kita ada apa namanya harganya sendiri Bapak Ibu untuk 4 kamar. Nah, untuk 4 kamar ya Bapak Ibu, kita harga mulainya itu dari 620 Bapak Ibu. 620 juta ya. Nah, alhamdulillah nih di apa namanya? Di bulan ini di minggu ini Bapak Ibu karena masih dalam event pre-launch, jadi konsumen mendapatkan promo pre-launch nih itu di angka 570 juta. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk tipe 6 kamar harga normalnya berapa? Harga normalnya kita di angka 1,1 M Bapak Ibu.
Nah, konsumen bisa mendapatkan promo pre-launch dengan potongan harga 150 juta Bapak Ibu. Jadi total yang harus dibayarkan sama konsumen 950 juta. Kemudian untuk tipe 7 kamar itu kita harga normalnya di 1,2 M, 1,2 terus mendapatkan potongan ya. Untuk mendapat potongan itu di total 1,1. Kemudian untuk 8 kamar itu mulai harga 1,4. Nah, cukup besar nih potongannya. Konsumen mendapatkan potongan sekitar 200 juta Bapak Ibu. Itu jadi total 1,2 M. Nah, seperti itu. Nah, ini pasti banyak yang ditanyain juga nih. Nah, dari harga itu konsumen dapat apa aja nih, Kang Ruli? Nah, yang pertama Bapak Ibu untuk dari harga itu pastinya sudah include ya. Yang pertama include free biaya-biaya Bapak Ibu sampai SHM. Ya, jadi nantinya investor itu tidak mengeluarkan biaya kembali nih untuk legalitasnya. Jadi sudah free sampai SHM. Jadi kayak SHM-nya, PPN, BPHTB, IMB itu sudah include semua. Jadi emang tidak ada biaya tambahan ya. Nah, kemudian untuk isiannya nih Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu nanti bisa menginformasikan ke calon konsumennya. Konsumen bisa mendapatkan free furniture juga Bapak Ibu. Jadi isian-isiannya juga sudah dapat ya. Seperti AC, terus ada tempat tidur, lemari, meja, seperti itu sudah dapat sama investor. Nah, itu sudah include dalam harga ya. Itu sudah free juga dari kita. Oke. Nah, paling itu Bapak Ibu ya untuk dari harga nih. Jadi misalkan ada yang bertanya, Bapak Ibu sudah paham ya untuk dari harganya nih. Nah, eh, oke. Nah, ini mungkin sebentar. Oke. Nah, mungkin cukup sekian Pak Mas Turi ya untuk sedikit informasi yang bisa Ruli sampaikan. Mungkin setelah ini bisa kita sharing aja nih dengan teman-teman mitra sisi tanya jawab ya mungkin itu saja Pak Mas Turi. Siap, Kang Ruli, terima kasih Siap. banyak. Terima kasih Pak. Konten ini saya sambil ngomong. Wah, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu ya. Halo. Halo, tuh ada Om. Baik Bapak Ibu, Zoom kita pada kesempatan malam kali ini tadi sampaikan ya sama Kang Ruli terkait PK. Sebenarnya kalau untuk PK sudah di-share ya. PK, terus kemudian press list, konten dan sebagainya itu udah di-share di grup Telegram. Ya nanti coba Bapak Ibu ya dibuka Telegramnya gitu ya dicek ya. Di situ kita sudah share bahan-bahan konten promosi termasuk PK dan sebagainya. Nah, konsep pembayaran sama ya Kang Ruli ya dengan proyek Lukas-Lukas yang lainnya gitu ya Betul Pak. maksimal di 1 tahun berarti ya Kang Ruli ya. Terus kemudian terkait komisi ya termasuk juga komisi ya Bapak Ibu ya. Cek di grupnya, saya sudah share ke grup semua grup gitu ya. Komisi Rupos itu bukan persentase tapi memakai nominal yang kayaknya Bapak Ibu perlu cek lagi ya grup-grupnya. Terus kemudian sama Telegramnya dicek lagi. Itu karena kita sudah share ketentuan komisi di semua grup dan juga di Telegram Bapak Ibu. Jadi silahkan dicek ya untuk komisinya karena memang komisinya bentuknya nominal gitu ya. Nanti kalau saya jelasin di sini agak panjang gitu. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal baca aja ya untuk komisi itu sendiri. Terus untuk brosur sejauh ini memang belum sempat kita cetak ya Kang Uli ya brosur ya. Kita Betul masih Pak. memainkan medsos terlebih dahulu gitu kan. Memang konten-konten promosi yang kita sebar dan share itu menjadi bahan Bapak Ibu untuk bisa menyebar informasi ataupun kemudian mencari bayarnya gitu ya. Kalau untuk brosur cetak ya itu sejauh ini memang kita belum cetak lagi ya untuk brosur-brosur tersebut. Terus eh, itu mungkin Kang Rul ini ada pertanyaan beberapa dari mitra luas area, setelah terima STB-nya mungkin Kang Ruli bagaimana Oke, tambahannya? baik Pak. Terima kasih Pak. Baik,
Untuk luas area sendiri ya di Granada Student House itu total di 2.800 Bapak Ibu, tepatnya 2.840. Nah, dari 2.840 ini tidak semuanya dipakai untuk ini ya, untuk dibangun kos-kosan. Tapi emang sebagian kita pakai untuk kawasan hijauannya juga ada, fasilitas umum juga ada, dan untuk jalannya. Jadi untuk total unitnya itu sekitar di 23 unit nih. Total 23 unit di Gradasi Student Jatinangor. Nah, untuk alurnya ya Bapak Ibu, jadi misalkan alur pembeliannya, konsumen sudah oke nih, kemudian sudah memilih unitnya ya, misalkan di nomor 2, jadi tinggal tentukan saja untuk tanggal pembayarannya kapan. Untuk pembayarannya ya Bapak Ibu, skemanya kita sama seperti di proyek Rupas lainnya, itu di cash keras dan cash bertahap. Nah, cash keras itu seperti biasa itu dilunasi langsung. Kemudian untuk cash bertahap DP 50% Bapak Ibu. Nah, DP di 50%, kemudian 50%-nya lagi itu bisa diangsur nih. Angsurnya ya. Tadi diangkat 1 tahun seperti itu. Nah, untuk pembangunan Bapak Ibu, nantinya unitnya itu akan dibangun setelah masuk 50%. Jadi setelah akad, ya nanti ada akad terlebih dahulu. Nah, setelah akad baru akan kita proses untuk pembangunannya. Serah terimanya sendiri Bapak Ibu itu di angka 7 bulan ya. Angka 7 bulan untuk STB-nya nanti. Seperti itu. Nah, untuk setelah STB Bapak Ibu, kemudian kan kita juga ada manajemen pengelolaan nih Bapak Ibu. Nah, manajemen pengelolaan ini yang menjadi poin penting ya bagi para investor. Kenapa? Dari sekian banyak investor yang sudah survei lokasi seperti itu Bapak Ibu, mereka itu sebenarnya tidak mau repot Bapak Ibu. Mereka itu pengen invest tapi tidak ingin direpotkan dengan manajemen pengelolaan. Jadi ngelola kos-kosan itu mereka nggak mau nih. Jadi cuma pengen invest aja lah, nggak mau ribet. Nah, Bapak Ibu tinggal infokan nih bahwa kalau di Granada Student Jatinangor sendiri, kita sudah include dengan manajemen pengelolaan. Nah, untuk fee-nya, fee manajemen pengelolaan itu di angka 20% Bapak Ibu. 20% manajemen pengelolaannya. Nah, 20% ini dipakai untuk apa? Yang pertama, kita yang pastinya untuk pemasaran kamar. Ya, pemasaran kamar itu kita ngambilnya dari angka 20%. Kemudian untuk maintenance unit. Jadi misalkan ada kerusakan-kerusakan kecil ya, seperti ada handle pintu rusak, atau keran air rusak, atau lampu mati. Nah, itu ngambilnya dari 20% Bapak Ibu. Kemudian untuk WiFi, untuk listrik, ya, nah itu sudah masuk ke angka 20% itu. Nah, itu untuk manajemen pengelolaannya. Nah, manajemen pengelolaannya kita siapa sih? Nah, untuk manajemen pengelolaannya kita dari Kos Unpad namanya Bapak Ibu. Ini bukan dari Unpad ya, tapi alumni mahasiswa Unpad yang awalnya itu cuma pengen bikin bisnis kecil-kecilan, ternyata potensinya cukup menghasilkan, akhirnya dia lanjutkan lah. Jadi untuk nama pengelolanya itu dari Kos Unpad ya Bapak Ibu. Kos Unpad ini hampir sama seperti Mami Kos. Bedanya kalau Mami Kos itu dia tidak ada manajemen pengelolaannya nih. Tapi kalau Kos Unpad ini dia ada manajemen pengelolaannya. Dan Bapak Ibu ini bisa menjadi poin penting juga ya, jadi rata-rata mahasiswa itu mencari kos-kosan itu melalui Facebook, kemudian juga di Instagram dan sama di website nih. Nah, rata-rata konsumen penyewa ya, penyewa yang mencari kos-kosan di website ketika mencari kos di Unpad, nah pasti Bapak Ibu mereka ngeklik masuk website di kos Unpad. Kenapa? Kos Unpad ini sudah nomor satu di website Bapak Ibu untuk yang mencari kos di Unpad. Nah, itu otomatis. Jadi akan masuk ke websitenya kos Unpad. Nah, dari website ini penyewa akan menghubungi ya, akan menghubungi kos Unpad. Jadi 90% database mahasiswa yang mencari kos-kosan pasti masuk ke kos Unpad.
Jadi dengan ada 90% database mahasiswa ini, otomatis pastinya akan ini ya memudahkan manajemen pengelolaan untuk memenuhi tingkat okupansinya seperti itu. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Umar, Pak Umar nih, luas area dan lama serah terima. Wah, tadi kan sudah ya, Pak Umar. Terus untuk 20%, nah 20% ini kita ambilnya dari total sewa. Jadi masih kotor ya. Jadi bukan profitnya yang dibagi, tapi misalkan kayak gini, untuk harga sewa di sini Bapak Ibu itu di angka 2 juta. 2 juta ya. Nah, kemudian ada 6 kamar misalnya. Konsumen mengambil 6 kamar. Nah, 2 dikali 6 itu berarti kan 12 juta ya dalam 1 bulan. Nah, 12 juta ini dikalikan 1 tahun nih. 1 tahun berarti total 144 juta. Nah, 144 juta ini baru kita bagi nih. 80% untuk pemilik itu sudah bersih, jadi total pemilik itu mendapatkan 115.200.000 untuk dalam 1 tahunnya. Nah, itu sudah bersih Bapak Ibu, jadi sudah tidak dikurangin apa-apapun lagi. Jadi ketika ada kerusakan-kerusakan kecil, itu ditanggung oleh manajemen pengelolaan. Oke, seperti itu Pak Poncol Organik. Wah, boleh nih misalkan ada yang mau ditanyain lagi, eh, boleh ya nanti bisa di kolom chat. Ya, atau mau, wah dari Pak Fajar nih. Silakan Pak Fajar. Ya, Assalamualaikum, Kang Ruli. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk IPL listrik eh, air itu udah nggak perlu bayar lagi ya berarti ya? Udah all Nah, in di 2 juta itu. untuk mahasiswanya ya, Pak. Iya, yang penyewa kan tadi kan Oke, dipotong untuk apa bayar 2 juta. Terus katanya tadi kan 20% udah masuk ke kos Unpad sebagai manajemen pengelola. Apakah di situ termasuk biaya listrik, token, eh, air, terus apa kebersihan ya? Biasa IPL untuk yang umum yang di Bogor kan ada IPL tuh. ya, betul. Nah, baik. Nah, untuk di angka 2 juta ini itu Hmm. sudah termasuk untuk WiFi, listrik ya, dan air itu sudah termasuk Pak untuk penyewa di angka 2 jutanya, tapi belum termasuk untuk IPL-nya. Jadi IPL-nya itu kalau di sini kita berikan dua opsi untuk IPL sendiri ya. IPL itu bisa ditanggung oleh owner atau pemilik unitnya atau emang mau dibebankan ke penyewanya. Seperti itu. Seperti itu Pak Fajar. Ah, oke. Nah, kemudian dari Bu Tri Irawan nih. Eh, berarti sharing profit dari omset ya? Iya, betul Ibu. Untuk sharing profitnya kita dari omset, bukan dari profit. Karena kalau dari profit nanti yang diterima oleh apa namanya owner itu sedikit. Tapi kalau bukan dari omset itu langsung kita bersihkan aja nih. Oke, untuk IPL-nya berapa? Nah, untuk IPL-nya untuk saat ini masih belum ada angka pastinya nih Bapak Ibu. Tapi estimasi di angka 50 sampai 100 ribu ya untuk IPL-nya. 50 sampai 100 ribu untuk 1 kamar ya Bapak Ibu, bukan 1 rumah. Jangan ada ini nih perbedaan nantinya. Wah, 50 sampai 100 untuk 1 unit. Bukan ya, tapi untuk 1 kamarnya. Oke. Mungkin boleh nih dari Bapak Ibu yang lain kalau mau ditanyakan
atau masih bingung nih, nanti boleh nih silakan di kolom chat ya, di kolom chat atau yang mau berbicara langsung juga boleh. Dari Pak Adi nih, IPL itu termasuk keamanan dan sampah kan ya? Ya, betul Pak Adi. Jadi untuk IPL itu kita gunakan untuk lingkungannya nih. Jadi misalkan kayak untuk eh, lampu taman, keamanan, sama perawatan kebun, sama sampah. Itu masuknya ke IPL. Tapi kalau untuk apa namanya, yang fee manajemen tadi, itu untuk unitnya nih satu rumah kos-kosannya itu. Dari Pak Heru nih, harga unit termasuk AJB kayak gesa yang lain ya. Nah, Pak Heru, kalau untuk harga itu kita sudah free sampai SAM ya. Jadi konsumen itu sudah terima bersih nih, nggak ada apa namanya biaya-biaya lainnya seperti itu. Nah, dari Pak Tri nih, 2 juta sudah riset ya sesuai permintaan mahasiswa. Iya, betul. Jadi Pak Tri, kita itu mengeluarkan harga ya, sebenarnya bukan dari developer. Jadi kita konsultasi dulu nih dengan manajemen pengelolaan. Kita sampaikan bahwa kita mempunyai fasilitas yang seperti disebutkan, terus mempunyai fasilitas kamar yang seperti disebutkan tadi. Nah, kira-kira harga pasarannya di sini berapa seperti itu. Nah, untuk 2 juta ini Bapak Ibu sebenarnya harga paling murahnya. Harga paling murah lah kita sebut seperti itu. Sedangkan rata-rata itu untuk kos eksklusif, terus untuk kawasan ya apalagi itu sudah di 2 juta ke atas untuk per bulannya. Seperti itu. Nah, 3 juta dari Pak Adi itu 3 juta. Wah, siap. Wah, nanti apa namanya? Boleh banget nih ya Bapak Ibu apa namanya? Untuk hajar nih di Desa Jatinangor karena pas pangsa pasarnya masih cukup bagus banget Bapak Ibu. Alhamdulillah kita setiap weekend bahkan weekday pun masih cukup banyak yang survei Bapak Ibu ya. Oke. Oke, siap. Insya Allah nanti bisa ya menghubungi nanti para mentor atau KF-nya untuk minta nih alat tempurnya, product knowledge, press list, terus juga untuk konten-konten lainnya ya. Wah, dari Pak Fajar. Nah, untuk investor yang sudah booking ya, itu dua Bapak Ibu, dua orang Jakarta, maaf, satu orang Jakarta, satu orang Depok, dan dua itu orang Bandung Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, jadi dua Bandung, satu Jakarta, satu Depok. Nah, Pak Adi, luas tanah. Wah, luas tanah kita di 63, Pak Adi. Luas tanahnya 63 dengan ukuran 10,5 kali 6. Dengan bangunan 2 lantai. Ya, bangunannya 2 lantai. Jadi, eh, apa namanya, sudah nih, apa namanya, cukup bagus lah untuk penataan ruangannya. 6 kamar. 6 untuk yang 16 63 itu untuk 6 7 8 kamar. Jadi berbeda di luas bangunannya aja nih. Kalau untuk yang 6 kamar itu luas bangunannya di 75, kemudian untuk yang 7 kamar itu di 85, yang 8 kamar itu di 89. Jadi perbedaan di luas bangunan. Untuk luas tanahnya kita sama di 63. Kirim telegramnya ya. Wah, siap Pak Tri ini. Nanti bisa hubungi nih mentornya nanti ya.
Nanti coba Ruli ini juga nih. Kalau yang 4 kamar tidur luas tanah berapa? Nah, kalau 4 kamar tidur kita setengahnya nih Bapak Ibu. Jadi 2 kamar di bawah, 2 kamar di atas dengan harga 570 ya. Untuk luas tanahnya itu kita di 31, luas bangunannya kita di 50. Nah, jadi lebih konsepnya ya untuk yang 4 kamar ini konsepnya seperti apart kos. Jadi nantinya akan bangunannya bergabung nih dengan pemilik satunya. Seperti itu. Wah, sepertinya Pak Adi mau ngejar banget nih di GSC Jatinangor. Wah, mantap nih Pak Adi ya. Ditunggu nih Pak, konsumen-konsumennya dari Pak Adi. Tunggu juga closingnya nih. Iya, betul Pak. Untuk yang 4 kamar itu bangunannya dempet. Nyatu ya dengan pemilik lainnya lah seperti itu. Ah, betul nih Pak Alsar nih. Link Telegram sudah ada di setiap grup ya. Betul ya Bapak Ibu. Jadi untuk link Telegram pasti itu di-share ya sama teman-teman mentor nih, teman-teman KF-nya. Tinggal Bapak Ibu rajin aja nih untuk baca grup, baca deskripsi grup, seperti itu. Jangan males untuk scroll. Jadi grupnya langsung dikebawahin aja. Jadi harus update juga ya. Kita lihat baca-baca di atas juga, seperti itu. Oke. Baik, gimana Bapak Ibu? Apakah ada mau ditanyakan lagi nih untuk Project Granada Student House Jatinangor? Ah, baik. Ya, mungkin bisa dikembalikan dulu ya ke Pak Masturi ini. Baik, Pak. Baik, terima kasih Kang Ruli yang telah menyampaikan proyek Granada Student House Jatinangor ya. Luar biasa Bapak Ibu, ini peluang yang sangat menjanjikan juga ya. Kita baru launching aja di awal Juni ya. Kemarin itu udah langsung mendapat 4 bookingan baru ya. Apalagi kemudian kalau teman-teman marketing plan ini menggaspol juga nih Granada Student House Jatinangor, insya Allah mudah-mudahan juga ada rezekinya ya. Jadi Bapak Ibu ya, jangan bosan untuk baca grup, info grup ya, jangan bosan untuk kemudian buka-buka Telegram karena konten update, press list, product knowledge dan semuanya itu kita share selalu di grup ya. Karena kami juga memahami bahwa bagaimana Bapak Ibu bisa berjalan atau Bapak Ibu bisa kemudian proses memasarkan kalau seandainya tidak ada konten promosi, maka kemudian kita selalu share konten promosi tersebut di Telegram. Termasuk Bapak Ibu juga untuk memudahkan ya untuk memahami proyek Granada Student House Jatinangor, itu juga selalu kita share di infonya di Telegram gitu Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan dicek ya untuk update konten Telegram itu sendiri. Terus kemudian Bapak Ibu ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih detail lagi, itu boleh banget ya didiskusikan, disaringkan dengan mentornya masing-masing ya, karena memang kita terbuka adanya mentor itu untuk bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu atau kemudian hal-hal yang perlu didetailkan. Itulah salah satu gunanya atau manfaatnya Bapak Ibu punya mentor. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, baik termasuk juga komisi ya. Komisi juga sudah kita share di grup-grup pemasaran, termasuk juga sudah kita share di Telegram Bapak Ibu. Jadi memang tinggal kita rajin-rajin gitu ya buka Telegram karena selalu update konten promosinya di situ. Rajin-rajin juga buka grup ya, informasi-informasi itu kita selalu share update-nya di situ. Jadwal training, pelatihan, dan sebagainya selalu kita share juga di grup. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah semua kita sudah support Bapak Ibu, tinggal yuk sama-sama berikhtiar secara maksimal, mudah-mudahan ini juga menjadi peluang rezeki Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum ditutup mungkin boleh ke Kang Ruli closing statementnya di untuk Granada Student House Jatinangor dan teman-teman mitra nih yang kemudian mudah-mudahan ada rezeki closing juga di Granada Student House Jatinangor. Apa Boleh? namanya untuk teman-teman mitra ya. Alhamdulillah ya. Jadi makin banyak ya proyek di Iskariman Property harusnya
makin besar nih potensi dari teman-teman untuk closing ya. Jadi misalnya kayak nggak closing nih di Bogor bisa dilempar ke Jatinangor. Nggak closing di Jatinangor bisa lempar ke Serang seperti itu. Jadi jangan sampai nih konsumen itu nggak closing karena sebenarnya konsumen sudah survei aja itu sudah menunjukkan ya bahwa konsumen itu berminat untuk membeli seperti itu. Prinsipnya adalah seperti itu Bapak Ibu. Jadi tinggal keniatan dari Bapak Ibu ya untuk melakukan action nih. Action mendapatkan berapa puluh juta dalam 1 bulan. Ya, oke, baik. Mungkin untuk di Jatinangor sendiri sudah cukup ya Pak Masturi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Masturi dan teman-teman di Skariman Academy. Terus juga khususnya untuk teman-teman mitra nih yang sudah meluangkan waktunya dan pastinya sudah pasti siap closing di Jatinangor. Amin, insya Allah. Baik, jazakallah khair rekan Nuri atas waktu dan kesempatannya malam kali ini untuk menyampaikan ya, memahamkan kepada kita semua tentang proyek Granada Student House Jatinangor, Bapak Ibu. Sekali lagi, insya Allah mudah-mudahan kita doa bareng-bareng ya, yang hadir di Zoom pada kesempatan malam kali ini, mudah-mudahan Allah berikan rezeki closing di Skariman Property, Bapak Ibu sekalian. Baik itu ruko, kafe, dan sebagainya. Yang penting mudah-mudahan Allah berikan keridhaan Bapak Ibu dan juga peluang rezeki, pintu rezeki dari Iskariman Properti Syariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu ya. Nanti kalau untuk rekamannya silahkan ditonton rekamannya nanti di YouTube Iskariman Academy. Besok paling baru kita upload di YouTube Iskariman ya. Kemudian hal-hal yang menjadi pemahaman Bapak Ibu terutama untuk produk knowledge dan sebagainya nanti bisa juga minta sama mentor ya, atau kemudian buka di Telegram, nanti di Telegram sudah lengkap kita share juga. Jadi insya Allah kita semua selalu support Bapak Ibu untuk kemudian bisa berhasil closing bareng-bareng ya. Akhir kala mungkin sebagai penutup kita tutup Zoom pada kesempatan malam kali ini, mudah-mudahan mendapat keberkahan kita semuanya dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki buat kita semuanya yang berkah, yang halal dan juga berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah silaturahmi kita tetap terjalin dan insya Allah sebagai informasi juga di hari Jumat malam ya, pekan ini di Jumat malam kita akan ada lanjut sosialisasi proyek baru yang di Mangrut Bapak Ibu ya. Mangrut di Banten insya Allah di hari Jumat malam bersama Kang Khairul, Kang Aziz. Akhir kala mungkin saya tutup ya jumpa kesempatan malam kali ini. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Terima kasih Ruli. Pak Masturi dan teman-teman yang lain. Ya, Sama-sama. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.